Gini, dari tadi ini kita dari awal Mukodimah, ngaji ya. Mungkin buat teman-teman banyak hal yang baru. Jadi Anda bahas secara keseluruhan. Banyak yang baru, misalnya mendengar cerita Siti Aisyah dan seterusnya, cerita perjalanan Rasul, cerita poligami. Bahkan ada beberapa hal yang sampai, oh kalau anak ini punya utang orang tua kan nggak apa-apa lah, yang penting masih gadis. Buat kita yang baru mendengar seperti ini mungkin sesuatu yang excited. Oh, Islam ini luar biasa. Bahkan beberapa hukum aku tadi disampaikan itulah adanya. Kata si anak ini, saya ini nggak salah, yang saya lahir dari rahim ibu yang nggak minta, tau-taunya lahir dalam keadaan perzinahan, kok saya disalah-salahin, saya rugi dong. Keadilan Tuhan itu ada di mana? Ini kan PR-PR besar dalam masyarakat yang konteksnya adalah kasuisme, kasus-kasus yang memang bukan belum terpecahkan. Kita itu nggak mau mencari jalan. Idealnya jalan memberikan jalan keluar itu kita nggak mau nyari. Dia menjadi kaku pada saat terjadi kasus nikah anak hasil perzinahan, kemudian walinya didasar, dia menjadi kaku pada saat kita menyeletuknya. Itu kan anak jadi nggak asik, acaranya bubar. Langsung kok gini sih, yang dituding siapa? Ilham gak punya adab ini, muslim kok gak punya akhlak. Nabi aja nutup-nutupin kok. Nabi nutup-nutupin, padahal Nabi bukan nutup-nutupin. Hadis yang dikeluarkan Rasulullah adalah hadis propaganda yang sangat jelas dan tegas. Cuma kita nggak mau lihat asbabun nuzul, akhirnya kita mengucaplah sekate-kate kata orang Betawi. Artinya yang diperlukan adalah satu sistem pembicaraan di mana akhlak tetap terjaga, penyampaiannya di titik yang pas, tapi kasusnya tidak bergeser hukumnya. Contoh kejadian seperti tadi, ketika itu dijelaskan, dikasih tahu nih kondisinya begini. Nah tadi risalah itu disampaikan, sampaikan saja dulu, tapi dengan bahasa yang baik. Panggil suaminya sebagai walinya, panggil istrinya, duduk baik-baik kayak yang dilakukan oleh Syahidin, jelaskan pelan-pelan, serahkan itu semua kepada Allah dan dirinya maunya seperti apa. Dan tugas menyampaikan itu nggak cuma lisan dan perbuatan, tapi ada hati, artinya dibantu dengan doa. Amin. Kita sering banget lupa tuh yang begitu. Udah dinyampein, soalnya udah cuci tangan kita, udah lupa sampai gini, didoain. Karena hidayah itu punya Allah. Kali aja dari doa kita, hidayah nyampe terbentuk hatinya. Oh iya, kan nanti bisa ada solusi kedua. Ketika terjadi seperti itu, dikumpulkan nanti keluarga besar dua itu. Siapa yang menjadi walinya dikumpulkan, dibicarakan secara internal, ketemu jalan keluar, panggil KUA, jelaskan, selesai. Jadi tidak ada kasus yang tidak terpecahkan pada saat kita melihat itu secara keseluruhan. Tapi kalau kita melihatnya secara implisit, lebih detail, mumet, pasti ujungnya menyakitkan. Tapi kalau kita mau lihat secara keseluruhan dulu, dilihat masalahnya, diurai, diundang siapa yang punya kepentingan, Ilham bicara pelan-pelan, dia sambil didoakan, jangan lupa, sambil didoakan, bagian sholawat, dekat, ngobrol, mau terima hidayah itu sampai, panggil dia perempuan. Biar tahu, keluarga yang berkompeten di situ panggil, jelaskan. Insya Allah ada jalan keluar. Banyak beberapa kasus ini bisa terselesaikan. Yang sering tidak mau terselesaikan, kitanya nggak mau berbuat dulu dan bingung. Nah, kalau bingung tanya, biar tahu jalan. Nanti dijelasin cara bicaranya gini. Atau kita hadirkan orang yang paham untuk bicara di situ. Jadi konteksnya adalah ini yang paling mendasar. Jangan melemahkan hukum hanya gara-gara kebingungan. Akhirnya hukumnya kalah, korbannya banyak. Itu kunci. Jadi sebisa mungkin hukum itu dikedepankan dulu. Jangan dilemahkan. Ketika dilemahkan udah ujung-ujungnya pasti korbannya banyak. Dan yang rugi adalah si pengantin tadi dan keturunan. Jelas ya? Allah.